Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Semoga tidak bosan dengan saya. Saya tidak lupa untuk memberikan semangat kepada para konten kreator pemula, tetap semangat dalam menyajikan konten, serta selalu hadirkan konten-konten yang bermanfaat bagi penonton dari channel-channel milik kita semua. Oke, dalam video kali ini saya akan membicarakan bagaimana seharusnya kita menyikapi berbagai hal atau informasi yang kita dapat dari orang lain, tanpa memperhatikan latar belakang dari pemberi informasi atau teman kita yang menyampaikan informasi ataupun ilmu kepada yang lain, tanpa memperhatikan latar belakang mereka. Baik di sini dalam dunia YouTube, kalau dunia YouTube biasanya itu yang dipandang subscribernya sekaligus viewernya. Itu biasanya kalau yang menyampaikan teman-teman kita yang masih minim viewer itu biasanya akan diremehkan. Jadi untuk teman-teman usahakan saling menghargai terhadap teman-teman kita yang lain. Mereka juga berusaha untuk menyampaikan atau menghasilkan karya yang tentunya itu mereka usahakan secara mati-matian. Kalau memang sulit, kita harus berusaha menghargai mereka tanpa harus saling menjatuhkan. Jadi untuk mengambil pelajaran ataupun informasi dari orang lain ataupun teman-teman kita yang lain, kita tidak harus memandang apa latar belakang dari teman-teman kita ini. Jadi walaupun mereka masih kecil ataupun belum banyak pengalaman, bisa saja mereka menyampaikan informasi yang juga didapat dari orang ketiga atau orang lain juga. Apa salahnya? Karena kita tidak bisa menyalahkan apa yang mereka lakukan. Informasi itu kalau disampaikan apakah salah? Tidak. Itu tentunya kalau bisa kita gunakan pasti akan bermanfaat. Jadi kita tidak harus memandang latar belakang mereka. Bila mereka itu bukan siapa-siapa, kita harusnya selalu saling menghargai terhadap apa yang mereka berikan atau mereka sampaikan. Jika itu memang bermanfaat, ya kita gunakan. Bila itu memang kurang berkenan untuk kita, ya kita tidak usah saling menjatuhkan, karena mereka juga berusaha. Jadi untuk setiap informasi ataupun pengetahuan ataupun ilmu, itu kita tidak harus selalu merasakan kesulitan bagaimana cara memperoleh pengalaman ataupun ilmu tersebut. Jadi kita bisa mengambil informasi dari orang lain. Dan begitu juga nanti untuk teman kita yang menyampaikan itu bisa juga mendapat informasi dari pihak lain yang itu disampaikan kembali oleh beliau-beliau atau teman-teman kita agar kita juga mendapatkan informasi terbaru. Jadi sebagai contoh ya, kita memang sudah tahu kalau pisau itu tajam dan kita tidak perlu merasakan bagaimana rasanya teriris atau terluka oleh pisau. Kita bisa mendapatkan informasi bahwa pisau itu berbahaya, itu bisa dari orang lain atau orang yang pernah merasakan. Jadi kita nggak harus ikut merasakan. Jadi di sini kita bisa mengambil pelajaran tersebut dari siapapun dan dimanapun tanpa harus membedakan latar belakang mereka. Kemudian kalau teman-teman masih kurang berkenan dengan
penjelasan saya, kita misalkan di sini guru. Guru itu dalam menyampaikan informasi ataupun ilmu, itu beliau biasanya tidak melakukan penelitian secara langsung. Kebanyakan itu mereka menyampaikan teori ataupun pengetahuan yang telah dilakukan oleh para peneliti ataupun ilmuwan. Yang tentunya cara, formula, ataupun rumus yang diberikan oleh guru-guru kita itu tentunya sudah melalui uji coba yang dilakukan oleh para peneliti ataupun orang-orang yang melakukan analisa terhadap hal tersebut. Jadi setiap pengalaman itu yang kita dapat dari penyampaian orang itu kita tidak harus selalu ikut merasakan. Kita bisa mengambil informasi yang berguna dari penyampaian ataupun informasi yang diberikan oleh orang lain. Jadi tidak semua guru itu melakukan penelitian kan, tetapi kita percaya bahwa apa yang disampaikan oleh guru-guru kita itu pasti memiliki kebenaran. Mungkin dalam beberapa hal itu biasanya akan memberikan dampak atau bisa kita gunakan, tetapi dalam kondisi tertentu itu bisa juga menjadi kontradiksi atau berbentrok dengan keadaan kita, sehingga tidak memperoleh hasil. Kita tidak boleh menjatuhkan informasi tersebut karena memang kita juga tidak mengalami hal yang sedetail itu, sehingga sebagian besar informasi itu pastinya diambil secara garis besar hingga bisa kita gunakan. Kenapa kok setiap informasi yang kita dapat itu belum tentu berguna untuk kita? Karena kita memiliki ruang lingkup ataupun batas ruang dan waktu. Tentunya sebagai perumpamaan, bila kita melalui jalan, tentunya kita akan melalui kerikil atau menginjak kerikil yang berbeda. Begitu pula untuk teman kita yang menyampaikan, itu pasti juga melalui jalan yang berbeda. Tetapi kita bisa mengambil secara garis besar atau intisari dari informasi yang kita peroleh atau kita dapat dari penyampaian-penyampaian atau yang diberikan oleh teman-teman kita. Jadi kita nggak harus saling menjatuhkan. Apabila kita tidak menemukan jawaban dari informasi ataupun pengalaman yang telah diberitahukan oleh teman-teman kita, ya kita cari jalan yang lainnya. Kita tidak harus menjatuhkan mereka, karena mereka juga berusaha untuk menyampaikan kepada kita bahwa pernah mengalami sesuatu hal, tetapi tentunya itu belum tentu nanti bisa memiliki efek terhadap permasalahan kita. Jadi kita harus tetap selalu saling menghargai. Semoga teman-teman, baik diri saya ataupun kita semua, bisa selalu mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan oleh orang lain, baik itu informasi ataupun pengetahuan. Kita tidak harus memandang latar belakang mereka. Jadi informasi itu bisa diperoleh dari siapapun. Tetapi belum tentu informasi yang kita dapat itu bisa menyelesaikan permasalahan kita, karena takdir ataupun perjalanan hidup kita itu jelas berbeda, atau permasalahan yang kita alami itu pastinya berbeda secara detailnya, tidak mungkin akan pernah sama. Ya, sebagian besar bisa mirip, tapi tidak akan pernah mengalami kesamaan. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman semua. Semoga bermanfaat dan membuka wawasan ataupun hati dari teman-teman semuanya untuk saling menghargai. Terima kasih telah mampir ke channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.